Shalom. Ada sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari demi hari kita lalui, kita bersyukur semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Kita memiliki Allah yang baik, Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kita, tetapi tidak berarti kita bebas melakukan segala sesuatu dengan semaunya kita. Ada aturan yang Allah berikan kepada kita, ada firman, ada rambu-rambu yang tujuannya adalah menuntun kita pada jalan yang benar supaya kita tidak mengalami celaka, tidak mengalami maut. Tetapi persoalan, adakah kita mau mengikuti peraturan Tuhan? Kecenderungan kita secara manusia adalah melawan, ya, kecenderungan hati kita semata-mata jahat, itu kata firman Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan umat Allah, dan mereka akan mengalami disiplin dari Tuhan atau mengalami celaka, murka Allah. Dan ketika mereka mengalami itu, ada bangsa-bangsa lain yang senang melihat itu. Jadi mereka senang melihat penderitaan orang lain. Nah, ini susah ya. Nah, dan ketika mereka melihat bahwa keadaan Israel, Yehuda mengalami penderitaan, mereka ya bersyukur untuk itu. Dia senang orang bangsa ini, dan ini adalah satu kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bersukacita di atas penderitaan orang lain, itu adalah kejahatan. Kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sementara orang lain menderita, kok kita bersyukur. Ya, bersyukur, berbahagia melihat penderitaan orang lain. Ini sesuatu yang jahat. Nah, ketika bangsa Tirus bersyukur atas keadaan Israel, keadaan Yehuda, dan di mata Tuhan itu adalah hal yang jahat, maka Tirus pun akan dihukum, didisiplin oleh Allah. Yehezkiel pasal 26 ayat pertama, ya, nubuatan melawan Tirus. Firman Tuhan demikian: pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Tirus, aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah bagian ini kita melihat bagaimana Allah memberikan hukuman kepada bangsa Tirus. Tirus waktu itu memang bangsa yang kuat, ya, hebat, ya. Nah, kemudian mereka menjadi sombong. Ya, mereka sombong dan merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Dan memang kalau berbicara tentang penyembahan, mereka tidak menyembah Allah. Ya, mereka juga adalah penyembah berhala. Ya, dan ketika mereka melihat, ini persoalan yang utama adalah mereka bersukacita di atas penderitaan Yerusalem, di atas penderitaan Yehuda, di atas penderitaan umat Allah. Maka Tuhan berkata, ya, kamu akan dihukum, ya. Hai anak manusia, dikatakan ayat 2 tadi. Hai anak manusia, ini berbicara kepada Yehezkiel.
Ya, Tuhan bicara kepada Yehezkiel, anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur. Ya, senang mereka, bahagia, wah itu. Oh, Yerusalem hancur, temboknya hancur. Mereka akan bicara dan kita yang akan ambil. Kita yang akan ambil semua, ya kira-kira begitu ya. Sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, ia akan beralih kepadaku. Nah, Tirus berkata bahwa mereka akan menjarahnya, mereka akan mengambilnya semua, mereka akan menguasainya. Ya, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Tuhan bilang, Tirus akan menjadi reruntuhan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu. Nah, jika Tuhan yang menjadi lawan daripada manusia, siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang bisa menghindar daripada Tuhan? Satu ketika sang pemazmur berkata, kemana aku menjauhi rohmu? Ya, ke gunung engkau ada, di laut engkau ada, di dunia orang mati pun engkau ada. Ya, di mana aku bisa menyembunyikan diri? Enggak bisa. Tuhan mengetahui segalanya. Tuhan punya rancangan. Tuhan melihat, ya. Tuhan Allah yang berkuasa, yang punya keputusan. Nah, ketika Tuhan memberi keputusan bahwa Tirus akan dihukum oleh karena kejahatan mereka, ya, bersyukur di atas penderitaan Yerusalem. Ya, dan coba merampas, mau menguasai Yerusalem, mau memilikinya. Dan itu sesuatu yang jahat, dan Tuhan katakan kamu akan menjadi reruntuhan. Dan kalau kita melihat nanti terus ayat sampai ke bawah ya, satu pasal ini, Tuhan katakan engkau tidak akan menjadi satu bangsa lagi, engkau akan hancur. Ya, keturunanmu, anak-anakmu, bangsa ini akan habis. Bahkan dikatakan dilemparkan ke laut. Ya, artinya kalau saya lihat ini berarti akan ada bencana, ya, malapetaka besar, ya. Jadi satu kota bisa ditenggelamkan oleh Tuhan. Misalnya kalau terjadi tsunami, terjadi gempa, ya hancur air naik kan direndam semua, ya. Seperti dikatakan ada gelombang yang besar. Nah, ini juga berbicara bagaimana bangsa dari utara, itu bangsa Babel juga akan menyerang mereka. Dan mereka akan dikalahkan. Aku menyuruh bangkit banyak bangsa-bangsa melawan engkau. Jadi Tuhan pakai bangsa-bangsa lain menyerang Tirus. Akhirnya Tirus tak berdaya. Akhirnya Tirus terpapar, kalah, habis, hancur. Nah, siapa yang melakukannya? Tuhan dengan memakai bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana bisa mereka melawan bangsa-bangsa lain sementara bangsa-bangsa lain ada? Ya, di balik itu semua ada Tuhan yang mengerjakannya. Jadi yang mereka hadapi adalah Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku Tuhan yang melakukannya. Aku Tuhan lawanmu. Ya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Wow, berarti habis. Nah, bisa kita memahami begini, seperti lihat negara-negara yang baru selesai peperangan. Ya, lihatlah bagaimana kota yang tadinya megah, kendaraan banyak, ramai, ya habis, ya menjadi reruntuhan karena ada ya bom yang diarahkan ke sana, ya. Ada ledakan-ledakan, ada kehancuran. Akhirnya terjadi apa? Puing-puing. Orang berjalan di atas puing-puing gedung itu hancur habis, ya gitu ya. Jadi kita bisa memahami bagaimana kota yang terkenal Tirus kan terkenal waktu itu, perdagangan di sana hebat luar biasa, tetapi akan hancur. Ya, ada negara-negara saat ini kita lihat tadinya hebat sekali, ya. Ya, di daerah Timur Tengah kita lihat, tadinya bangsa itu hebat sekali, ya, terkenal ekonominya tinggi, tapi ketika terjadi peperangan di sana, ya akhirnya apa? Jatuh miskin, kotanya habis, hancur, kota mati, dan itu sangat mengerikan. Nah, Tirus ya dihancurkan oleh Tuhan karena mereka melakukan hal yang jahat. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan
sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Tadinya mereka yang berpikir bahwa mereka akan menjarah Yerusalem, menjarah umat Tuhan, ya sehingga mereka memilikinya. Tetapi Tuhan bilang, enggak, kamu justru akan dijarah oleh bangsa-bangsa. Dan bahkan dikatakan anak-anaknya, perempuan yang tinggal daratan ditewaskan dengan pedang. Jadi peperangan itu dahsyat, luar biasa pertempuran itu dan banyak korban. Jadi mereka mengalami kerugian yang besar. Nah, persoalannya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Mereka melakukan hal yang jahat kepada umat pilihan Allah. Ya, sama dengan pembelajaran kita atau firman Tuhan di pasal 25 yang kita renungkan kemarin. Bagaimana Moab, Amon, ya Edom, ya Filistin dihukum oleh Tuhan. Sama dengan Tirus. Ya, kasusnya sama. Ya, mereka melakukan hal yang tidak baik kepada umat pilihan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi peringatan bagi kita. Yang pertama, janganlah kita bersukacita di atas penderitaan orang lain. Milikilah ya hati yang mengasihi, ya bersimpati, berempati. Ini harus ada. Jadi ketika kita melihat ada orang menderita, ya kita bantu dong, kita mengerti dong perasaannya. Apa yang bisa kita buat, ya kita buat untuk menolong dia, menghibur dia. Mestinya begitu. Tetapi seringkali kita mendengar atau melihat barangkali orang berkata syukur rasain. Kenapa? Nah, dia udah hancur, bangkrut dia. Tadinya usahanya hebat, dia konglomerat tapi sekarang gigit jari dia. Syukurlah. Wah, bagaimana itu? Sementara orang hancur mengalami penderitaan, kerugian, masa akan kita berkata syukur? Itu kan kejahatan. Ya, maka wajar dong kalau dihukum. Tirus dihukum, wajar, dan semestinya harus dihukum. Jadi orang-orang yang bersukacita atas penderitaan orang lain, orang itu harus dihukum. Harus dihukum karena dia sudah melakukan hal yang jahat. Ya, bagaimana orang yang semestinya ditolong, dikasihi, kok malah kita tekan lagi? Ya, jadi misalnya begini, saya sedang menderita, sedang kesusahan. Teman saya berkata atau orang lain berkata, syukurlah, rasain lo. Bukankah itu semakin menambah penderitaan saya? Itu namanya membunuh secara perlahan-lahan. Nah, mestinya datang dong. Halo sahabat, teman, saudara, kamu sekarang keadaan sulit ya. Ayo, apa yang bisa saya bantu? Kan begitu. Kita berdoa. Apa yang Anda butuhkan, yang bisa saya buat, saya akan buat. Nah, ini yang benar. Ya, bukan bersyukur atas penderitaan orang lain. Nah, ada nggak orang-orang Kristen atau jemaat Sinam ketika melihat teman yang lain menderita, dia berkata syukur, rasain loh, gitu ya? Itu nggak boleh ya, janji loh, nggak boleh. Ya, justru kita berdoa, Tuhan, saudara saya itu sedang mengalami kesulitan. Ya, jika karena memang itu karena dosanya, ya ampunilah Tuhan. Beri dia hati yang lemah lembut supaya dia bertobat, Tuhan. Kan harus begitu. Nah, konteksnya kan umat Allah dihukum oleh Allah karena memang dosa umat itu. Ya, tetapi bangsa lain ya nggak punya hak untuk bersyukur atas penderitaannya. Oh, Yerusalem, Yehuda, umat pilihan Allah, nggak bisa. Nah, misalnya ada seseorang, oke, katakan si A. Ya, dia lakukan dosa, kemudian Tuhan disiplin dia. Kita nggak punya hak untuk bersyukur atas penderitaan dia. Nggak punya alasan, syukur ada hubungan apa? Nah, kalau memang betul dia salah, dia berdosa, akhirnya didisiplin Tuhan. Nah, kita perlu berdoa. Ya, memohon belas kasihan Allah bagi dia dan berdoa supaya orang itu bertobat. Nah, kalau bertobat kan terjadi pemulihan. Nah, kalau tidak bertobat ya memang selesai dia. Nah, itu urusan dia. Tapi kita jangan melibatkan diri kita jatuh dalam dosa oleh karena melihat penderitaan orang lain. Ada loh, kita jadi berdosa karena melihat penderitaan orang lain. Dosanya di mana? Kita bilang syukur, rasain lo. Ya, ketika saudara bersukacita di atas penderitaan orang lain, saudara sudah berdosa. Karena tidak ada ya wewenang kita, hak kita untuk bersyukur atas penderitaan orang lain. Ya, amin. Jangan bersukacita ya, tapi kadang-kadang masih tergoda kita.
Walaupun pernah dia menyakiti hati kita, walaupun pernah dia ngomongin kita yang enggak. Ya memang kadang-kadang begini, ada orang yang menyakiti kita, membenci kita, kemudian kita lihat kok dia semakin berhasil ya, rasanya orang ini kok makin berhasil padahal dia lakukan hal yang jahat. Itu pun kita nggak punya hak untuk berkata seperti itu. Ya jangan iri hati kepada keberhasilan orang fasik, ya, kata firman Tuhan. Jadi oke, biarin aja dia. Tapi secara manusia kita kadang-kadang dongkol, ini udah lakukan yang salah kok semakin meningkat sih hidupnya, semakin hebat sih. Nah tapi kalau kita udah lihat dia mulai hancur, nah itu rasain lo kan gitu. Itu pun kita nggak punya hak untuk bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Ini sesuatu hal yang penting Bapak Ibu. Jangan sampai orang menderita akhirnya kita terlibat dalam dosa. Dan kalau kita terlibat dalam dosa, maka kita pun akan mendapatkan disiplin. Tirus didisiplin oleh Tuhan. Mereka mau mencoba mengambil keuntungan dari penderitaan umat Allah. Mereka mau mencoba merampas, mau berkata itu milik kami. Tapi Tuhan katakan tidak, kamu pun akan dihukum. Pelajaran yang kedua, jangan sampai kita masuk dalam penderitaan kesusahan hanya karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Ya, jangan. Lebih baik kita lakukanlah yang benar. Ya, kita tetap mengasihi sesama. Sekalipun itu orang itu pernah atau sedang menyakiti hati kita, tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi dia. Ya kasihilah sesama manusia. Bahkan berdoa buat musuhmu, seterumu. Ya, kita berdoa supaya apa? Dia mengalami pertobatan, dia kembali kepada jalan Tuhan, dia melakukan hidup yang benar. Itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, peringatan penting di sini adalah jangan bersuka cita atas penderitaan orang lain, dan jangan kita terlibat dalam dosa hanya karena kita bersuka cita melihat penderitaan orang lain. Tetapi yang mau kita lakukan adalah milikilah kasih. Manakala kita melihat orang lain menderita, ya berdoalah untuk dia supaya dia luput dari penderitaan yang semakin mengerikan. Nah, kita berdoa supaya dia dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa supaya dia kembali kepada jalan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ya menolong kita sehingga kita selalu berjalan di dalam kebenaran. Waspada ya, waspada ini penting sekali. Jangan bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Tuhan memberkati kita.